Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Putramu dan Juru Selamat kami bermohon izin kepadamu untuk belajar, untuk mengetahui kehendak-kehendak-Mu melalui firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang pimpin kami dalam pembelajaran ini. Teman-teman dan sahabat-sahabat-Mu, kekasih-Mu yang sedang menonton sebagai pemirsa dari video ini, berkatilah mereka Tuhan, mampukan mereka memahami, mengerti, mengimani, sampai Kau jadikan mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Karena itu yang Kau kehendaki dari kami semuanya. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami di saat kami berbicara tentang sebahagian dari firman-Mu yang akan membekali kami hidup dengan iman percaya kami, maka kami akan berkemenangan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi. Tetap saja tujuan dan maksud saya dalam video-video ini memberikan penguatan, memberikan pemahaman, memberikan kesaksian apa yang saya alami di dalam Tuhan. Semuanya untuk membangkitkan gairah Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kasih Kristus agar kita selalu berkemenangan sampai ke anak cucu. Menanggapi banyaknya masalah yang disampaikan kepada kami, terutama yang paling tinggi permintaan dukungan doa adalah masalah hutang. Itu yang paling menonjol dari semua yang disampaikan kepada kami di Rumah Doa Abraham Indonesia ini. Dan saya harus memberikan langkah-langkah yang lebih rinci, tapi saya mohon Bapak Ibu Saudara, setelah saya tuturkan lewat layar ini, harap dipelajari. Jangan habis dengar, tutup, beraktivitas, lupa. Dan tidak ada gunanya. Tadi kita sudah berdoa agar Roh Kudus memimpin Bapak Ibu Saudara hidup dalam kebenaran. Dari kegelapan Bapak Ibu Saudara selama ini, masuk dalam cahaya kemuliaan Tuhan supaya kita hidup menang sampai kepada anak cucu di kemudian hari. Baik, saya kembali akan memberikan langkah-langkah yang saya tahu. Dengarkan baik-baik, catat kalau perlu. Kalau terlalu cepat, diulang lagi didengar. Ini proses belajar. Ada teman-teman yang bisa sekali mendengar langsung mengerti, tapi ada teman yang harus berkali-kali mendengar baru mengerti. Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berdoa. Bapak Ibu Saudara, saking banyaknya permintaan itu, saya harus mendesain ini, menyajikan ini menurut pikiran saya. Ini cukup untuk membawa Bapak Ibu Saudara bersabar dengan masalah apapun, termasuk hutang-hutang saudara. Saya akan buka lebih dahulu dari 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Ini isinya, tulisannya. Saya harus menjelaskan secara singkat maknanya itu apa. Mari kita teliti. Inilah keberanian percaya kita kepadanya. Jadi ini mewakili kita. Kita di sini ya kita ini. Kita yang menonton, saya yang bicara. Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, Tuhan itu. Tuhan akan mengabulkan doa saudara tentang hutang-hutang tadi. Ini fokus di hutang. Doa kita, permohonan agar kiranya Tuhan turut campur dalam penyelesaian hutang yang sudah terlambat, tertunda, dan seterusnya. Jika kita meminta, perhatikan ini yang penting. Jika kita meminta sesuatu kepadanya, sesuatu ini hutang.
jika kita meminta penyelesaian hutang-hutangmu menurut kehendaknya. Saudara, banyak di antara kita menyampaikan doa dengan emosi. Ini harus diakui ya. Kenapa saya katakan emosi? Di penghujung doa, 2-3 hari, 4 seminggu kemudian muncul di dalam hatinya. Kok tidak terjadi perubahan? Apakah Yesus mampu membayar, melunasi hutang-hutangku sebanyak 70 juta atau 700 juta? Ini pertanyaan yang tidak baik. Kita tahu Yesus itu tidak ada yang mustahil baginya. Mengapa kita bertanya di dalam hati kecil kita, kok nggak ada jawaban sudah seminggu? Kok dibiarkan saja padahal debt collector itu terus-terusan telepon? Bapak Ibu Saudara, jangan buat seperti itu masalah. Tapi kan sudah dikatakan tadi, kita ini meminta sesuai sesuatu itu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, kalau sudah menurut kehendaknya, jangan lagi majukan dalam pikiranmu, terbit muncul kehendakmu. Demikian juga ketika Yesus berdoa kepada Bapa kita di surga, jadilah kehendakmu di atas segala rancanganku atau kehendakku. Yesus saja putra Allah berdoa, jadilah kehendakmu Bapa di atas segala kehendakku. Nah, ini dia dikatakan, kita harus meminta apapun seturut dengan kehendaknya. Artinya gini, biarkan Yesus yang mengatur. Jadi kalau terjadi tuh telepon, surat-surat datang, Anda harus tetap yakin dalam tulisan di 1 Yohanes 5:14 ini bahwa Tuhan tidak meninggalkan saudara dalam seluruh perkara hidupmu. Amin. Oke, kalau gitu saya terus. Saya akan kemukakan di sini lagi hal-hal yang berkaitan dengan itu. Mazmur 34 ayat 18, demikian berbunyi. Apabila orang-orang yang benar, perhatikan ya, pelan-pelan saya ngomong supaya tidak menjadi sulit memahaminya, maksud saya. Ya, apabila orang-orang yang benar berseru, jadi orang benar ya, berseru, Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ini janji ya, yang ditulis oleh Raja Daud, Mazmur ini. Sekali lagi, ini penting berkali-kali saya sebutkan. Apabila, jikalau, sama itu. Apabila orang-orang yang benar berseru, perhatikan ada unsur orang yang benar. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Perhatikan ini. Dan melepaskan mereka dari segala permasalahannya. Dari segala pergumulan yang menghimpit dia. Di sini hutang. Kembali lagi hutang. Hutang itu menghimpit. Semula dipandang bisa dibayar dicicil. Lama-lama menjadi beban. Karena tidak bisa dicicil. Artinya bunganya bertambah. Bunga itu sendiri menjadi bagian yang akan berbuah, kemudian mengikuti pokok tersisa. Kan kira-kira begitu. Nah, tadi dikatakan, jika orang-orang yang benar berseru. Di sini kita diminta jadi orang benar. Jangan orang tersesat. Jangan begini, kita berdoa padahal kita lagi sakit hati sama orang lain. Kita menaruh dendam di dalam hati karena kita tersakiti. Lalu kita tidak suka, entah itu saudara, entah itu teman, entah itu dosen, entah itu teman mahasiswa, entah itu rekan bisnis, entah itu tetangga. Tersakiti, tidak tahu kenapa. Sehingga Anda memiliki sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Kasihilah sesamamu, ini sudah dilanggar. Bahkan musuh-musuhmu pun kasihi. Lah kita enggak. Kita harus akui, masih banyak di antara kita terlukai kita dan bahkan kita balas, nggak boleh. Bukan ranahnya kita membalas orang yang menyakiti. Biarlah Tuhan bekerja sempurna atas mereka, karena jiwa itu, jiwa yang menyakitimu, orang itu miliknya Tuhan, bukan milikmu. Kamu tidak bisa utak-atik tentang dia. Ya.
Kita sedang bicara tentang kerohanian, bukan dunia yang nyata saban hari. Di dunia yang nyata, hal-hal yang berselisih diselesaikan di ruang pengadilan. Benarkah adil? Saya tidak tahu. Oke, baik. Saya akan bawa lagi beberapa ayat berikutnya yang ditulis dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1, Bapak Ibu Saudara. Demikian tertulis. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kata masa dan waktu sebetulnya bersinonim. Jadi ada tenggangnya. Jadi kalau kita sudah berdoa, segala sesuatunya itu kita harus sabar menunggu. Sebab waktu yang akan diberikan oleh Tuhan dalam penyelesaian hutangmu yang 1 miliar, bahkan lebih, adalah waktunya Tuhan. Artinya begini, Tuhan akan menentukan sikap pada waktu yang tepat bagi Anda. Waktunya. Itu bicara waktu, maksudnya di sini kita harus sabar menunggu. Jangan barbar. Masih banyak di antara kita, Tuhan kok udah sebulan, 2 bulan saya sembahyang, saya berdoa Tuhan tidak jawab. Anda sedang mengklaim, Anda sedang sakit hati kepada Tuhan. Seolah-olah Yesus yang kusembah itu, yang kalian sembah itu bersalah total di hadapanmu. Padahal pekerjaan itu yang membuat engkau dililit dengan hutangmu, bukan kesalahan Yesus, saudaraku. Masa tidak sadar? Ketika Anda membuat sebuah akad kredit, entah itu di bank mana, Anda mungkin kebanyakan juga tidak berdoa lebih dulu. Ada rancangan mau minta kredit. Kita lipat tangan seharusnya. Bapakku di surga, di dalam nama Yesus, kami membutuhkan dana dalam perbaikan atau revisi rumah karena bocor. Dalam hal untuk membiayai pendaftaran anak-anak kuliah atau pembayaran uang kuliah. Tuhan, bolehkah? Bisakah, diizinkankah aku untuk mengambil kredit di bank A, bank B, dan bank C? Namun semuanya terpulang kepadamu ya Tuhan. Seperti tadi ya, terpulang kepada kehendak Tuhan, bukan kehendakmu. Jadilah semua kehendakmu dalam setiap perkara-perkara yang kubutuhkan dalam mencari uang ini. Nah, kalau sudah Anda katakan amin, jangan lagi dikupas. Biarkan. Tuhan bekerja lebih sempurna daripada manusia. Kalau manusia ini dititipin bisa lupa. Titip seseorang lagi pergi ke Semarang, nanti kalau pulang bawakan ya oleh-oleh buat saya, yaitu makanan khas dari Semarang misalnya. Apalah itu, saya tidak paham. Apalagi sudah titip uang, malah lupa baliknya. Aduh maaf tante, saya lagi sibuk sehingga saya lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Maka itu kalau ada kesalahan kita yang dulu, itu Tuhan ingat. Kecuali kalian yang bertuhan itu mengatakan, ampuni ya Bapa, kelakuan kemarin adalah dosa, aku tahu. Jangan ingat-ingat dalam kemuliaan-Mu ya Allah, dalam nama Yesus. Aku mau kami hidup dan keturunan ini tanpa pengaruh dosa-dosaku, supaya aku berkenan bagimu. Amin. Enak kan doa itu? Ya sudah, tiru saja begitu. Ya, jadi kita harus bersabar. Demikian tadi pengkhotbah. Berikut akan saya berikan lagi supaya saudara semua nyaman. Jadi yang saya sampaikan bukan kata saya gitu loh. Saya tetap akan disclaimer, itu kata-kata firman Tuhan. Kita beranjak ke Yeremia pasal 29 ayat 11, saudaraku. Dengar baik. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nanti Bapak Ibu Saudara lihat lagi di kitabnya ya. Kalau tidak didengar lagi ini diputar, Yeremia 29 ayat 11. Ya.
Di sini ditekankan bahwa itu Tuhan sudah punya rancangan buat kita. Rancangan itu baik, yaitu memberikan kepadamu, kepada kita yang berdoa kepadanya, hari depan yang penuh dengan harapan. Bukan omong kosong, bukan ngomong-ngomong doang, bukan. Tuhan akan lakukan janjinya. Maka sering dikatakan orang percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Tidak ada yang salah dengan firman. Tidak ada yang salah dengan Tuhan. Yang salah itu kita. Kita kan rakus, loba, tamak, emosional, nafsu. Di situ bergumul jadi satu. Dan sepanjang ini tidak bisa kita koreksi dan kita filter, lalu babak belur. Itulah tadi, kita hampir menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Orang-orang loh nggak pernah ke gereja, padahal dia Kristen Tuhan. Masa berdoa begitu? Anda sedang bersungut-sungut, saudaraku, jangan. Jaga hatimu, sucikan hatimu, bersihkan dirimu. Bukan cuma mandi. Bersihkan dirimu, jiwamu, jangan kotor. Sehingga Tuhan berkenan buat Anda gitu loh. Kalau Tuhan tidak berkenan, seperti dikatakan kepada Yesus di Sungai Yordan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepada kamu, maksudnya Yesus, aku berkenan. Begitu pesan dari langit kemuliaan Tuhan. Dan itu dibeberkan lagi ketika Yesus mengajar di tengah orang banyak. Satu hari dari langit kedengaran lagi suara Bapa kita di surga, menunjuk kepada Yesus yang sedang memberikan tahu kepada manusia tentang kerajaan dan kemuliaan Bapa. Inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, aku memilihnya, dengarkan dia. Saudara, ada kata terakhir, dengarkan dia. Nah, faktanya di dalam hidup, kita pergi ke gereja, bapak-bapak pendeta, pastor, siapapun itu yang dipercaya Tuhan, berdiri di atas mimbar kemuliaannya dengan baju kebesarannya, jubah-jubahnya dan sebagai atributnya. Kita datang tidak dengar dia punya pesan, padahal yang keluar dari mulut pendeta dan pastor itu adalah firman Tuhan. Masih banyak di antara kita, saya minta maaf, saya sengaja memberikan tahu ini supaya merupakan sebuah kritisi sehat. Anda lebih maju, nggak jadi abal-abal pergi ke gereja pulang bikin dosa, mau pergi ke gereja ribut dulu karena sepatu tidak disemir, anak-anak kita maki-maki, semua kebun binatang kita bawa. Bagaimana Tuhan berkenan? Tadi sudah saya katakan bahwa Yesus sangat berkenan bagi Allah. Sekarang kita putar. Bisakah kita menjadi berkenan bagi Tuhan? Rebut itu kata berkenan. Rebut hati Tuhan. Ya, bisa kita rebut dengan cara, ya kita jangan berdosa dong. Hanya dengan cara demikian Tuhan akan tertarik kepadamu. Jangan kita penuh dengan dosa, tidak mengampuni apapun, tidak memaafkan saudara dan sahabat yang menyakiti, melukai hatimu, kamu lipat tangan dan berdoa. Nah, tidak begitu. Ada lagi nasihat. Di dalam Markus 11 ayat 25 dikatakan begini, jika kamu hendak berdoa di hadapan Tuhan Allahmu, nah, lebih dululah yang ada di hatimu, kejengkelankah itu, dendamkah itu, tidak sukakah itu, apapun namanya karena tersakiti, maafkan mereka, ampuni mereka dulu. Ini lembut loh kata-kata Tuhan. Ampuni dulu mereka, saudara-saudara, supaya hatimu itu plong, tulus. Tanpa beban sakit hati, Anda bicara kepada yang Maha Kudus. Bukankah Tuhan Maha Kudus? Yang dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, tiada mustahil bagiku. Kuduslah engkau supaya engkau menjadi milikku. Perhatikan. Dan saya percaya, tidak banyak orang ngomong soal ini. Saya tahu kok. Saya tahu. Bertaburan di dalam internet ini YouTube. Saya tidak salah. Tidak salah. Mereka mencoba menyampaikan apa yang patut disampaikan di tengah masyarakat. Yang tujuannya menumbuhkan iman, mempercayai Yesus benar-benar juru selamat. Bukan hanya diomong, Bapak Ibu Saudara. Seperti itu ya. Jadi rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan itu baik. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan untuk menyelamatkan engkau. Seperti itu. Sehingga masa depanmu dengan anak-anak cucumu penuh dengan harapan.
Karena Tuhan memberikan itu sampai akhirnya. Di sepanjang masa, bahkan Yesus berkata, aku dan Bapa menyertaimu sepanjang zaman. Wow, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya akan teruskan lagi. Demikian. Mari, saya akan baca Roma 8 ayat 28. Saya akan pelan-pelan supaya semua usia bisa mendengar. Nanti kalau saya ngomongnya terlalu cepat, ada yang komen, kecepatan Pak. Karena kemampuan menangkap tidak sama. Usia yang menonton saya tidak batasi. Dari seberapa usia yang paling rendah terserah, yang penting mampu mendengar, mampu memahami, dan ingin benar-benar tahu tentang Tuhan. Saya bacakan. Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lagi-lagi perhatikan di sini banyak hal-hal istimewa yang harus digarisbawahi. Anda highlight deh, ya. Saya ulang. Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Coba disimak pelan-pelan. Dia, tulisan ini oleh Rasul Paulus mengajak kita tahu. Kita itu dia penulis Rasul Paulus dan saya dan Bapak yang sedang mendengarkan di zaman ini. Itu ditulis di zaman Rasul. Udah ribuan tahun yang lalu Bapakku dan Ibuku. Dengar baik saudaraku kaum muda. Bahwa Allah itu, ini kesaksian Rasul Paulus. Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi dalam perkara hutang-hutangmu yang menjadikan kamu tuh berdenyut-denyut jantungmu, kepalamu sakit sampai makan obat gara-gara tidak bisa membayar hutang, semuanya jatuh tempo, lepas sampai 3 bulan berturut-turut, ini menambah beban lagi ke depannya, sebab itu bunga daripada keterlambatan akan berbunga pula ke bulan berikutnya. Bukan tambah kecil, bebanmu tambah membengkak. Coba kalau sudah tahu ayat-ayat ini, Anda akan merubah sikap, merubah gaya hidupmu secara spiritualis, bukan secara duniawi. Bukan. Secara duniawi Anda tidak sanggup, sudahlah. Maka dikatakan orang percaya itu baginya tidak ada yang mustahil. Kenapa? Campur tangan Tuhan dikatakan di ayat tadi. Di situ ada masalah, di situ Yesus hadir, gitu loh. Nggak usah dipanggil-panggil juga tahu. Bukankah Tuhan itu maha tahu, saudaraku? Dia tahu masalahmu. Dia tahu solusinya. Apa yang harus diperbuat? Jangan ajarin. Jangan seperti begini. Ada yang berkata kepada saya, Pak, doakan supaya hutang saya lunas. Tolong doakan supaya saya dapat kerja. Dengan saya dapat kerja, dengan gaji saya lebih besar, sehingga hutang-hutang saya hitung-hitung, 1-2 bulan akan lunas. 2 bulan ke depan pasti lunas. Tolong doakan supaya saya dapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan, Pak. Nah, saya bingung. Saya tidak akan ngatur Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bukan. Anda sedang mengatur. Sepertinya dengan cara mendapat pekerjaan dan gaji yang besar, Anda akan mencicil hutang. Tuhan nggak ada cicilan. Tuhan bayar tunai. Iya. Jadi kalau Anda berpikir cicilan, ya Anda orang dunia. Karena di dunia semuanya masalah cicilan ramai dibicarakan dan itu sangat favorit. Mobil dicicil, rumah dicicil. Dosa juga mungkin kalian mau dicicil, pelan-pelan dihapus. Sudah. Enggak, total. Lepaskan semua kelakuan burukmu di dunia ini. Itulah pelepasan dan itulah pertobatan. Dan di situ Anda akan diterima Tuhan dengan sukacita. Seluruh penghuni surga yang kudus itu akan semuanya menyanyi atas kemuliaan yang ada padamu. Karena kau bertobat. Tuhan, aku mencicil dosaku. Bertobat tapi nyicil. Boleh nggak Tuhan? Karena kebiasaan cicil sana, cicil sini. Kan gitu. Jadi kalau masalah hutangmu masih begitu, caranya Tuhan nggak akan ambil alih. Percayakan bahwa semua hutang saya yang tersisa 2 miliar, 7,5 miliar, 5,5 miliar, 100 miliar, saya percaya. Itu terlalu kecil bagimu Yesus. Karena engkau besar. Rohmu besar. Dan semua perkara di bumi lebih besar kuasamu daripada perkara itu. Lebih besar rahmat yang kuberikan kepadamu dan berkat ketimbang yang kualami sekarang ini. Kan Tuhan sudah berkata, tidak mungkin akan diberikan kepada kita, ditimpakan masalah yang kita tidak mampu untuk menopangnya.
Ada batasnya, Tuhan tahu. Nah, oleh karena itu, melalui ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara, saya bersama Tuhan berharap. Karena lembaga ini, lembaga rumah doa. Rumah doa ini memimpin Bapak Ibu Saudara supaya memiliki keterkaitan, koneksitas dengan Tuhan di alam roh. Ini hati-hati. Selalu saya kepada teman-teman secara langsung bertatapan, saudara ingat, Tuhan itu nggak ada dagingnya, maksudnya tidak fisik seperti kita. Betul, Yesus berfisik memberikan contoh kepada kita. Dikatakan di Alkitab, anak manusia itu Yesus. Padahal isinya di dalam diakui oleh Yesus. Tidakkah kamu percaya bahwa di dalam aku ada Bapa? Perhatikan itu. Betul dia manusia karena lahir dari sebuah rahim perempuan. Tetapi konten isi jiwanya adalah surgawi. Makanya semua tidak ada yang mustahil baginya. Allah harus tinggal panggil, harus keluar, lalu dia keluar. Hai engkau angin dan badai di danau Galilea, diam dan tenang, lalu diam dan tenang. Kan begitu. Kepadamu pohon ara yang tidak berbuah, kau tidak ada lagi gunanya. Besoknya pohon ara itu mati kering. Kan begitu Bapak Ibu melihatnya. 5 roti, 2 ekor ikan, 5.000 laki-laki, yang sisanya 12 bakul. Bukan aneh, mujizat. Kalau aneh tukang sulap, Bu. Jangan diputar-putar kertas gitu, dilemparkan jadi sapu tangan. Itu boleh. Tonton itu hiburan. Tapi Yesus kan bukan pesulap. Yesus itu adalah kehidupan yang kekal dan ajaib, nggak bisa dikupas. Dengan siapapun orang yang paling pintar di dunia nggak akan sanggup mengupas zat-zat yang ada padanya. Saya katakan zat saja, zat yang begitu mulia sehingga dia bisa bikin apa saja. Ya, saya mau kasih tahu dan ingatkan baik-baik. Kalau bumi bergoncang, kalian pikir itu iblis? Nggak bisa. Iblis tidak bisa bikin tsunami. Saudaraku dengar, itu peringatan kepada kita, hati-hati. Air laut datang ke darat dengan ketinggian 30 meter lebih. Rumah-rumah dilampauinya, diseret di rumah, pohon, warung, manusia, dan mobil masuk ke dalam lautan. Bapak Ibu, nggak takut. Tsunami di Indonesia yang terbesar di Banda Aceh. Kalau di Jepang itu 300 tahun sekali menurut literasi yang saya baca, saya pelajari ya. Saya tidak tahu apa sebabnya. Itu kan memang Tuhan punya kuasa membuat air laut pindah ke darat, ditarik seperti digerus. Semua yang lalu di situ tuh ditarik, habis mati. Karena nggak pernah, mohon maaf ya teman-teman di dunia ada begitu. Kita kan kira-kira Gabriel datang ke bumi, besok akan ada tsunami, kalian pergi semuanya ke gunung. Kan nggak ada itu. Tuhan tahu memilih tempat mana yang perlu digerus, wilayah mana yang perlu ditarik, wilayah mana harus menerima banjir, wilayah mana yang akan dibuat gempa bumi. Itu kan urusan dia, bukan urusan kita. Walaupun kita punya lembaga memantau itu. Ada kan? Maka disiarkan berhati-hati, siaga 1, siaga 2, siaga 3. Itu kan dunia. Bagaimana kita siaga? Itu hukumnya alam, Bapak Ibu terkasih yang mengerti Tuhan. Iya. Biasanya orang duduk-duduk kemarin masih baca koran, masih nonton sama-sama, besok pagi udah nggak bangun. Sebabnya nggak tahu. Ya sebabnya Tuhan pikir udah nggak ada lagi gunanya orang ini, diambil. Atau dengan keputusan lain dari surga, saya tidak tahu. Tapi itu kan hak vetonya Tuhan. Membuat orang itu yang di kampung, di desa, di mana masuk di TV 135 tahun kakek itu hidup. Tapi nggak berdaya. Hidup hanya tinggal kulit dan tulang. Dagingnya nggak ada lagi nutrisi, makanan. Saudaranya juga nggak punya apa-apa ya. Tapi hidup. Yang membuat hidup dia itu adalah nafas kehidupan Allah yang diberikan tempo dulu kepada Adam. Lalu Allah menghembuskan nafasnya kepada yang disebut Adam. Lalu debu tanah manusia yang segambar serupa itu hidup dan kita keturunannya. Haleluya, haleluya. Saudara bisa kagum? Dan kalau saudara tidak kagum, bagaimana kita bisa berteman dengan Yesus dengan intim? Kagum aja enggak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara pelan-pelan pelajari, tidak gampang. Melepaskan dosa itu, karena dosa itu enak, gurih, renyah, crispy lagi. Dan suka diulang-ulang, itu dosa.
Iya dong. Kalau dosa itu pahit, saya mau tanya, kalau dosa itu nggak enak, kalau dosa itu menyebalkan, saudara akan lakukan? No, karena enak, maka diulang-ulang berdosa. Kan begitu. Nah, orang yang sudah suka dengan dosanya, susah bertobat. Tapi saya mau bilang, bertobatlah, bertobatlah, dan bertobatlah. Kan nggak mungkin Tuhan Yesus mencanangkan kepada dunia ini, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat, berikan dirimu dibaptis supaya dosamu diampuni, lalu kepadamu akan dikaruniakan Roh Kudus. Perhatikan, jadi kalau Anda bisa membaca ini, mengerti Roh Kudus itu diberikan ketika kepada orang-orang yang sudah bertobat, sudah tidak berdosa, dosanya sudah diampuni oleh kerajaan Bapa, lalu dikaruniakanlah kepadanya. Saudara nggak rindu? Jangan bilang, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Pengharapan? Pengharapan. Padahal yang nyanyi rame-rame itu di hatinya masih ada. Sakit hati, dendam tidak hapus. Bagaimana roh yang begitu suci, begitu kudus, begitu mulia, itu roh Tuhan dari Trinitas. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kau undang dia datang ke dalam jiwamu, sementara jiwamu itu kotor, tidak bisa masuk. Maka dikatakan oleh Allah, bukan kamu saudaraku yang di bumi, manusia dengan baik. Bukan kamu yang pilih-pilih aku, tapi dengan kau ciptaanku, aku memilih kamu di antara 9 miliar manusia di bumi. Jadi kalau sudah terpilih dari kemuliaan Tuhan, waduh, bukan main. Dasar, bersyukurlah Anda dipilih, Anda diselamatkan, Anda diberikan pekerjaan, Anda diberikan uang, walaupun cuma UMR. Syukuri, syukuri, syukuri. Ini enggak, kan dianggap kecil, enggak disyukuri. Harus ditiban besar sekali baru syukur. Padahal bernapas saban hari saja tidak sesak napas Anda, wah itu sudah dahsyat buat saya. Buat kalian mungkin baik-baik bernapas tidak disyukuri, kalian pikir itu kewajiban Tuhan. Tidak, Anda lahir itu dalam rancangannya. Syukuri. Masih bangun tadi pagi, lipat tanganmu. Bapa di surga, maha besarlah Engkau dalam hidupku. Segala hormat, puji, dan syukur bagimu. Aku pagi ini masih bisa menghirup napas kehidupan dari dunia yang Kau ciptakan. Dan berarti Engkau mengizinkan aku untuk menyembah, memuji, memuliakan Engkau selamanya bersama anak cucuku, keturunan. Kan begitu doa. Jangan bangun pagi lalu mengeluh. Ya, ntar lagi jam 10. Telepon deh debt collector. Nah, mampus gue. Dia sudah bilang dirinya mampus. Padahal tidak bikin saudara mampus. Kamu sendiri yang bilang mampus. Jangan. Tidak baik. Pelihara kata-kata yang bagus. Ya. Bangunlah pagi dengan sukacita. Kan dikatakan oleh Rasul Paulus, bersukacitalah senantiasa setiap saat. Ya dong. Ada orang pernapasannya itu terganggu, di opname di rumah sakit, bayar dari sekian juta, obatnya, dokternya, tempatnya, ongkos segalanya dibayar. Hanya karena, nah saudara, gajinya UMR, tapi napasmu plong, nggak, ditarik lagi, sampai tidurnya setengah tidur, diganjal bantal punggungnya. Saya tahu, itu karena dosa loh. Iya kan? Coba lihat orang-orang yang dipulihkan Yesus 2.000 tahun yang lalu. Pulanglah engkau, dosamu telah diampuni. Yang lumpuh bisa berjalan. Saudara lihat kaitannya. Dosa diampuni, lumpuh yang sudah 4, 5, 10 tahun bisa tegak kembali itu kaki. Heran. Pekerjaan Allah itu mengherankan mata dunia. Tapi karena saya sudah tahu, saya nggak heran lagi sekarang. Saya memujinya. Bagaimana saya berdoa orang mati bisa hidup? Bagaimana saya berdoa untuk orang yang tidak pernah hamil sudah 7 tahun menjadi hamil? Bagaimana saya berdoa yang sudah 17 tahun mereka dikaruniai anak karena saya berdoa? Bukan karena saya dia menjadi hamil, orang suaminya tetap itu-itu aja. Tapi ketika saya tumpang tangan, mari kita berdoa. Rendahkan hatimu. Tuhan sedang melihat pekerjaan ini. Engkau berharap aku mengantarkan engkau masalahmu seperti yang selama ini saya tampung.
tolong Bapak doakan saya tampung kok. Saya berdoa. Jangan Anda tambah dosa loh kalau saya. Jangan-jangan Pak Binsar tidak berdoa ini. Oh, haleluya. Gawat kalau sudah begitu. Saya setiap jam 3 subuh mendoakan Anda. Dengarin baik-baik, ini pernyataan saya di video soal beberapa ribu orang tonton, dengar baik. Berapa orang yang mengirimkan ke saya kata-kata, tolong saya didukung doa saya tentang masalah saya, masalah kesehatan, kayak itu karena sakit orang tua, mertua, dan anak atau siapapun, masalah perusahaan sudah rontok, bahkan nyaris tutup, masalah pekerjaan tidak Anda miliki, dan masalah hutang piutang melilit seperti gurita, gitu ya, dililit tidak bisa selesai. Saya berdoa, saudaraku, dengar baik. Yang saya tentukan di situ, saya ajarkan berdoa jam 3 subuh, iya kan? Supaya Anda menyongsong matahari, anugerah Tuhan. Bagaimana matahari kalau tidak terbit 1 minggu? Kita semuanya juga nggak ada apa-apanya. Rumit, dirubah saja. Itu jadwal berputar matahari dan bulan, kita kelimpungan hidup. Udah ada perubahan alam secara total, kan gitu Bapak Ibu. Iya. Menarik ya. Terkadang saya ngomongnya pelan ya. Seperti tadi membaca ayat-ayat saya pelan supaya jangan ada yang kelewatan dan Bapak Ibu paham. Dan begitu saya menjelaskan ini perlu ada tekanan-tekanan, saya bersemangat, bukan saya. Tapi roh Tuhan di saya mendorong supaya saya memperlihatkan semangat itu. Yesus bersemangat menyampaikan itu kepada Anda supaya Anda selamat. Percuma saja kita bilang, Yesus juru selamatku, para saudara tidak selamat. Ada yang salah kan? Yesus tetap Tuhan, tidak berubah. Kita yang berubah. Hari ini berharap nanti 2 hari lagi kita sudah mulai curiga. Kenapa sih Tuhan tidak dijawab? Baru 2 hari. Ada lagi yang sudah 1 bulan, ditunggu tidak dijawab. Itu makanya dikatakan tadi, semua yang terjadi di kolong langit di atas bumi ini adalah waktunya, masanya di tangan Tuhan. Dia penentu, bukan saya. Bukan. Saya lahir itu saya tidak pernah tentukan. Tuhan menganugerahkan kepada saya sebuah kelahiran. Jadilah saya, jadilah hamba Tuhan hari ini menyampaikan berita baik tentang Injil kepada Anda, supaya nanti bersama dengan Yesus satu perjamuan di rumah Bapa. Itu yang kita mau tuju. Kalau cuma punya duit 2 triliun 471 triliun bermasalah. Punya duit dikorup 8 triliun bermasalah. Kasihan anak istrimu lu, mbok yang sabar, iya kan? Jadi jangan bilang kepada saya, Pak, itu orang Kristen nggak pernah ke gereja. Benar, saya tahu. 3 rumah dari sini, Bapak lihat itu rumahnya tinggi, mobilnya 3. Isinya cantik semuanya. Kenapa kau ceritakan ke saya apa urusannya dengan dia? Anda sedang iri. Heran. Maksudnya begini, Bapak Ibu Saudara. Katanya sih dia nggak pernah ke gereja tapi Kristen. Maksudnya yang ngomong ini saya ke gereja saban minggu. Setahun 52 kali, 10 tahun 520 kali. Tapi nggak kayak seperti dia. Loh, itu dipertengkarkan ke saya. Mana tahu. Kita punya jatah dari kemuliaan Tuhan. Bisa saja manusia kaya karena kuasa iblis. Bukankah Yesus ditawarkan sembah dan sujud di hadapanku, kata iblis, setelah dia masanya melalui puasa 40 hari. Kau lihat dunia ini besar. Kau lihat indah dunia itu sudah serahkan kepada saya. Kata iblis ini dengan ketololannya, sembah aku kuberikan kepadamu, hai putra Allah. Ini kan dongok, ini tolol ini iblis. Tetapi dalam ketololan iblis, manusia lebih tolol ternyata bisa dipengaruhi. Oh, itu gimana? Kan harusnya kita lebih cerdas. Di dalam kitab Kejadian 1:26 dikatakan manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah supaya kita berkuasa di atas bumi. Kita nggak bisa dipengaruhi oleh semua roh-roh kecil-kecil itu. Kenapa saya katakan roh-roh kecil di sekitar kamu dan saya ini? Karena firman Tuhan, roh yang ada padamu lebih besar dari semua roh yang mengitari kamu dalam hidup di bumi ini. Haleluya. Saudara paham itu? Sudah meninggi saya menyampaikannya kan? Berapi-api. Ya memang begitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi baiklah. Saya akhiri dulu sini supaya tidak terlalu panjang karena beberapa WA masuk, Pak, kalau lebih dari 1 jam Bapak kepanjangan, kita juga capek dengarnya. Ada yang begitu. Saya tidak peduli dengan itu. Kalau saudara tidak mau nonton, ini tidak bayar. Yang ada bayar hanya biaya kartumu,
dan bateraimu, itu aja. Saya tidak menagih kepada Anda apapun, kecuali Anda punya empati. Ada beberapa yang dipakai Tuhan, hatinya digetuk. Saya dikirimi, ya saya terima, saya tidak tolak toh. Tapi kan saya tidak bilang, Bapak Ibu dengerin ya, kirim ke rekening saya. Nggak mau. Saya nggak ada urusan dengan itu. Karena apa? Firman Tuhan berkata, jadikan seluruh manusia di bumi 9 miliar hari ini, datanya saya tahu kurang lebih, menjadi muridku. Dan berikan kepada mereka ajaran, kepada mereka hai binsar dengan cuma-cuma. Saya berdoa, orang sakit sembuh, saya nggak minta. Mana bayarannya? Nggak ada. Bahkan mereka heran ya. Pak Binsar nggak minta apa-apa, terserah. Kan kamu punya hati. Kalau kamu punya empati kasih, kami hamba-hamba Tuhan seperti ini, kamu lebih kaya secara duniawi. Mobilmu 3, 4, 7, pabrikmu 2, anakmu sekolah di luar negeri. Saya biasa-biasa aja. Saya nggak pernah makan kue yang harganya 300.000 lah itu, kue 1 juta, saya nggak kenal. Tapi saya suka cita, kenapa? Penyertaan Tuhan membuat saya menang dalam segala perkara. Kemenangan itu bukan harta material, tetapi harta surgawi. Saya punya harta rohani. Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu pada video yang berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan saya berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Diberkatilah kalian semua yang sudah menonton ini, tentu saja karena ada campur tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika 2 atau 3 orang lebih membicarakan kemuliaanku, maka aku hadir di tengah-tengahmu. Amin. Kendati pun ini adalah rekaman, kita bicara tentang kemuliaan Kristus, maka Yesus hadir di tengah. Bapa sebagai pendengar, saya sebagai pembicara. Hormati itu dan kagumi itu. Berarti saudara sedang diberkati. Oleh karena itu tetaplah percaya. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Teruslah percaya, jangan pernah imanmu melorot. Yang bikin kamu melorot imannya, Anda berpihak kepada dunia dengan janji-janji iblis tadi. Jadi kalau Anda terima janji-janji iblis dan roh-roh jahat lainnya, maka Anda punya iman akan turun. Saat itulah doamu tidak berlaku di hadapan ilahi. Hati-hati. Jangan tanya saya kenapa Tuhan tidak jawab. Emangnya Tuhan tuli? Kan enggak. Tuhan itu maha besar di atas segala-galanya. Sampai ketemu dengan saya pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa klik subscribe. Sebarkan video ini kepada teman-teman dalam kegelapan yang cinta akan Tuhan. Dan semuanya akan dimenangkan langkahmu melalui firman yang sudah sampaikan. Tuhan Yesus berkati. Amin.